Baik, terima kasih Tereni. Tepuk tangan dong buat Tereni. Tepuk tangan juga buat Bunda Dina. Segitu doang tanda tangannya, tepuk tangannya. Oh, ilmu mahal itu 10 juta juga belum tentu. Tapi tepuk tangannya cuma segitu tuh kumaha. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih kepada Bunda Dina. Kita doakan Bunda Dina terus diberikan kesehatan untuk terus bisa bersyiar ya dengan ilmu-ilmu yang beliau dapatkan. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya, ini yang di tangan saya yang mungkin tadi diminum sama ibu-ibu ini adalah Adia RO Water. Ya, Adia RO Water ini adalah air yang memang di atas dari yang biasa ibu minum, air mineral. Ya, jadi mungkin kalau nanti Bapak Ibu rasakan mungkin agak sedikit jauh lebih segar dibandingin yang lain. Ya, ini produksinya kita ya Bu ya. Ini produksinya Yayasan Khairul Sodikin ya di bawah Adia PT Adia Group. Jadi PT Adia Group atau mengeluarkan produk ini. Adia ini asal nama yang diberikan oleh Bunda Dina, andalkan dia, makanya disebut dengan Adia. Nah, kita mulai dengan Adia Water ya. Kami tidak jualan airnya, Bu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu semua butuh air, bawa galonnya ke sini, kita isiin. Kita isiin. Terus bagaimana bayar seikhlasnya? Karena kami tidak jualan air dengan infak yang terbaik. Tapi kalau Bapak Ibu pingin beli yang seperti ini, kita ada 2 kemasan yang 330 sama yang 600. Nah ini pun kami tidak jual airnya sekali lagi. Ibu nanti cukup bayar nih, kalau yang ini kita nggak jual satuan, jualnya per lusin, 1 lusin isi 12, Bapak Ibu cukup bayar setelah harga operasional. Harga operasional itu adalah 20.000. Di atas lebih dari 20.000 mah enggak, di bawah 20.000 jangan. Karena apa? Karena ada biaya untuk botol, kemudian stiker sama packagingnya dan listrik. Airnya gratis, insya Allah gratis. Jadi Bapak Ibu silakan bayar infak terbaik setelah 20.000. Ya, kemudian kalau yang 600 itu kita jual dengan harga pokoknya, harga produksinya itu adalah 2.000. Ya, untuk botolnya sama stikernya. Ya. Nah, terserah Bapak Ibu mau bayar berapa setelah 2.000. 2.000 juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan di bawah 2.000 karena kita nutupin biaya operasional. Nah, kalau mau lebih gampang lagi tadi yang saya bilang, bawa galonnya ke sini kita isiin. Bayar infak seikhlasnya. Nah, itu ya Bu ya, Adia Water. Nah, sekarang baik Bapak Ibu, hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Suryawan. Beliau adalah dosen ilmu waris di Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid atau STAI DT, dan juga beliau adalah konsultan tentang waris. Nah tadi kan udah tuh ya dijelaskan bagaimana bisa menjadi kaya sama Bunda Dina. Mau jadi kaya kan? Insya Allah setahun ke depan semuanya udah punya 20 dinar. 5 tahun kemudian punya 100 dinar. 10 tahun kemudian punya 1.000 dinar. Nah, cuman kalau kita nggak belajar ilmu waris, ini sisanya mau diwariskan gimana caranya? Betul nggak? Ya, jangan sampai udah 100 dinar, 1.000 dinar, akhirnya itu harta hanya jadi rebutan anak cucu. Jadi sengketa anak cucu gitu ya. Sementara harta yang sejatinya harta buat kita itu yang mana sih Bu? Ini yang kita pakai sekarang. Yang kita makan dan karena yang dimakan pun akhirnya mohon maaf jadi kebuang. Yang kita tinggalkan mungkin akan jadi rebutan. Ya, sekarang tinggal bagaimana nanti ada harta yang akhirnya bisa menyenangkan kita di akhirat. Salah satunya adalah dengan wakaf, dengan zakat. Nah, kemudian bagaimana yang tersisa juga harta itu bisa jadi manfaat buat anak cucu kita, keturunan kita tanpa harus berebut capek-capek. Gitu ya. Karena memang Allah sudah mengatur semuanya dalam ilmu waris. Ya, seperti yang tadi Abah sampaikan di depan, ya salah satu ilmu yang akan hilang terlebih dahulu di akhir zaman itulah ilmu waris. Ya, ilmu waris. Sementara ilmu waris itu adalah sepertiga dari ilmu. Ya, tanpa berlama-lama saya panggilkan Ustadz Suryawan. Tafadhol Ustadz Hasan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Abah Agus Hatunuhun ya, sehingga bisa bertemu lagi jazakallahu khairan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Mujahid dakwah yang senantiasa berupaya untuk terus beramal soleh. Ibu tadi yang menjelaskan, Ibu Dina, barakallah, lujeng tepang serang simukuring. Hatur nuhun, mugi asing barokah ilmuna. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan semua Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan keafiatan, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, rezeki yang barokah dan melimpah, serta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Ibu, Bapak, saya padahal saya kalau nganterin anak ke pesantren Firdaus, Ustaz, saya sering lewat ke sini. Anak saya di Al Firdaus Cipatat itu, ya. Jadi ngalangkung we da teu uningan, nembe terang aya di dieu. Kemah mun kahujanan kacapean istirahat ya sedih berarti. Kalau pakai motor suka ngelewat ke sini, subhanallah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jam sakieu mah jam bentrok sareng tunduh ya teh. Apalagi ibu bapak saya malam tadi Pak Haji, ditelepon sama Kemenag karena sekarang itu ada perubahan formasi kloter. Jadi kloter yang sudah siap tuh rubah lagi. Ya Allah, makanya aduh subhanallah ini. Jadi biasanya di plotting itu kloter teh normal we kayak tahun-tahun kemarin. Sekarang mah plotting kloter teh harus dengan syirkah PT sesuai dengan desain apa aja. Jadi malam kemarin itu berangkat tanggal 17, sekarang dirombak lagi susunannya. Jadi begadang terus. Alhamdulillah masih bisa sama Bapak Ibu ya. Kebetulan saya juga di KBH Istiqomah kalau sehari-hari ngebantu. Bapak Ibu, itu mah curhat ke Bapak Ibunya. Kalau saya ngajar agak ngantuk, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa maklumi ya. Karena sudah beberapa hari saya kurang tidur. Ya, Bapak Ibu, kita coba fikih mawaris ya. Oke, itu terus biasa diangkat. Gimana? Maaf. Oh gitu ke bawah ya, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu Bapak, mari kita sedikit ini ya. Mohon izin saya sambil jalan kata ibu, sama dengan Ibu tadi. Ibu, Bapak sudah siap ngawariskan teh Acan? Saya campur ku Sunda tuh naon? Enggak apa-apa ya. Itu sawias ya. Kan Persib juara atuh ke bahasa Sunda. Ya, Ibu Bapak sekali lagi. Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini karena masih banyak generasi muda juga. Saya mau nanya, tadi Abah Agus menyampaikan bahwa kita sekarang sudah Bapak Ibu tadi dibekali bagaimana cara mendapatkan rezeki melalui magnet rezeki ini ya. Mungkin suatu saat bisa ke Ibalenda, Bu, ke sana ngisi di tempat saya ya. Insya Allah nanti di kontak ya. Nah, Ibu Bapak, kalau seorang ayah, seorang ibu, itu biasanya sudah beres selesai ngurus anaknya kalau apa coba? Ayah, ibu, orang tua kita biasanya kalau beres ngurus anak itu biasanya kalau apa? Langsung nikahkan gitu? Enggak tuh. Yang pertama itu biasanya beres dulu studinya. Minimal ya sampai bisa SMA, bisa kuliah gitu ya. Kalau seandainya
sudah selesai studinya, biasanya orang tua kita mun bisul mah pepes hiji tah. Jadi kalau pantat kita, orang tua kita nggak bisa duduk nyaman itu mungkin karena bisulan ngurusin anaknya. Ketika anaknya sudah selesai studinya, diantarkan ke selesai bangku kuliahnya misalnya, biasanya satu bisul teh pebes hiji. Nah duduk teh masih udah bisa nyaman tuh walaupun agak nyereng gitu ya. Karena orang tua kita masa oleh tawakal kalau teh luar biasa. Masa anak saya sudah disekolahin dia masih minta ke orang tua. Dia pasti akan malu dan berjuang sendiri itu biasanya. Tapi ada yang kedua apa tadi? Nikahkan restu. Kalau sudah nikahin dua nana bisul pepes. Jadi duduk teh bisa nyaman, betul tidak Bapak Ibu? Ya. Karena apa? Kalau sudah menikah anak kita, biasanya kalau anak kita sudah selesai studinya, bahkan sudah bekerja, belum nikah mah angger we, orang tua teh masih deg-degan. Kalau anak laki-laki, kalau saya meninggal, kemudian istri saya meninggal, ini mau sama siapa anak laki-laki ini teh yang ngurusnya gitu kan ya? Kalau anak perempuan, kalau saya wafat, suami saya wafat, siapa yang akan menjaganya gitu kan? Betul Bapak Ibu? Betul ya, pasti sih kayak gitu. Tapi kalau seandainya sudah nikah, sudah selesai studinya, sudah nikah, minimal 2 bisul teh pepes. Ya, jadi tidak salik ya dengan damai. Tapi benar selesai Bapak Ibu sampai situ selesai enggak orang tua kita? Enggak, ganti profesi. Naon prosesnya jadi MC. Naon ngomong cucu balik deui ka TK deui teh. Balik deui ka SD deui. Nah, kan hese milarian pengasuh gitu ya biasanya. Daycare bisa ya Bunda. Ya, Bapak Ibu, makanya saya Bapak Ibu kalau seandainya berhadapan dengan, biasanya kan kalau warismah yang ada di benak kita suka apa yang terbayang Bapak Ibu? Satu harta, dua meninggal. Biasanya yang angkat kredit itu apa biasanya? Konflik, betul tidak? Jadi Pak Haji, upami ayah kalau ada yang datang ke saya sudah kerung-kerung gitu ya kalau kosur. Wah iya masalahin gitu saya tuh ya. Wah iya masalahin gitu ya. Makanya yang pertama kali saya tanamkan kepada jamaah yang meminta bantuan kami untuk menanganinya, saya suka nyapain. Pak, saya bilang gini, kalau orang tua sudah nyekolahin anaknya selesai, sudah nikahin anaknya selesai, berarti orang tua teh sudah selesai dari kewajibannya. Sudah tidak ada lagi kewajiban yang pokok buat anak-anaknya. Kalaupun ada harta peninggalan, itu mah bonus lebih buat anak-anaknya, betul tidak? Ya, bonus lebih berarti kanya leuwih eta mah kasih sayang lebih buat anak-anaknya. Kalau seandainya gara-gara warisan itu anak yang satu, anak yang kedua, adik, kakak, saudara ini berantem, rasanya mending kena diwakafkan ke Yayasan Khairul Rozikin. Betul tidak? Ya. Ya, Abah Agus, Yayasan Khairul Rozikin periode naon ya? Iya cenah periode bangunan ti abdi gitu. Ya. Kenapa? Daripada pas saya, betul tidak? Ya. Kalau seandainya harta itu diwakafkan, dibangunkan masjid, maka terus dari harta itu, dari masjid itu akan terus mengalir pahala kepada muakifnya, betul tidak? Daka budak orang mah punten. Kadang-kadang, maaf ya, ini mah kasuistik ya, mudah-mudahan enggak di sini. Kadang-kadang kalau sudah berumah tangga, toh sholat ya kadang belenyeng gitu. Kan anak yang sholat itu adalah anak yang mendoakan orang. Ibu bapak, saya mau nanya, tiap hari berapa kali ngedoakan orang tuanya? Tiap sholat terus? Atau kadang bablas kalangkung? Mudah kalau tiap sholat itu waladun solihun gitu ya. Tapi kebanyakan kalau kita lihat saudara-saudara kita paling ketika ke orang tua itu karena kesibukan ngurus keluarga biasanya
pas mau saum, baru kalau yang sudah wafat ya ke makam gitu ya. Atau setelah lebaran gitu ya. Ibu bapak, belum berarti kan tidak terus mengalir gitu ya. Tapi kalau diwakafkan ke Yayasan Herozikin ini, maka akan terus mengalir pahalanya. Saya suka nanam kayak gitu. Kalau seandainya pipa saya kan menikah diwakafkan pugu pahalanya. Ya. Tapi kalau seandainya dari harta tambahan ini, bonus dari kasih sayang orang tua ini, kemudian menjadi pahala, bakal terus mengalir pahalanya. Nah, ayah, bapak, ibu ya, itu jadi kalau ada yang kerung-kerung, teh ke saya mah suka gitu dulu. Kalau sudah gitu teh lumayan teh, ayah robahna sekedik mah. Walaupun anu hiji deui mah masih kemana kereng, wah ieu pipasieun gitu ya. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali sekelumit terkait dengan waris. Saya akan sampaikan di sini ya. Ini beberapa hal. Jadi saya suka siaran di MK Bapak Ibu ya, udah lewat aja ini mah ya. Nanti bisa di MK tiap Rabu malam ya, malam keempat. Nah, tadi di sini saya akan menyampaikan kekeliruan dalam memahami harta waris. Ini Bapak. Nah, sebelum izin ya Abbas, saya prolog dulu sebentar aja ya. Ini Bapak Ibu kekeliruan dalam membagi harta waris. Yang pertama ya, menyamakan bagian laki-laki dan perempuan. Ya. Si teteh anak emak, si AA oge anak emak. Eyeuna kudu dibagikeun gitu. Ya. Apalagi Bapak Ibu, biasanya orang tua itu lebih ke anak laki-laki, lebih dekat kemana? Ke anak laki-laki, ke anak perempuan? Keumuman. Orang tua itu lebih dekat ke anak laki-laki, anak perempuan? Anak perempuan. Biasanya anak perempuan biasanya. Kenapa? Ya saya kalau studi kasus gitu ya. Biasanya anak laki-laki itu sudah sibuk dengan kerjaannya. Ya, terlebih kalau seandainya anak laki-laki itu ya nyunahna ka Firaun. Halo. Tahu maksud saya? Ya, gini jelasinnya. Bu, Pak, hari Firaun raja terhebat di dunia tidak? Setuju? Iya, bukti dia hebat tadi dia mendeklarasikan dirinya Tuhan. Dan itu memang tidak ada yang ngebantah Firaun itu. Ya, dan Firaun itu hampir dalam setiap juz ayat kisah Firaun mah. Tinu Al-Baqarah sampai juz 30 ayat kisah Firaun. Itu luar biasanya ya, ku Allah nanti banyak. Nah, sehebat-hebat Firaun elehna kusaha? Kusaha? Ku istrina. Ya, setuju tidak? Ya, di luar siga macan, di bumi meong. Nah, mun pamangga siga kitu nyunah kasaha? Firaun. Enggak ada istilah kayak gitu. Ustad, abdi mah sanesieun kupun bojo. Henteu abdi mah. Henteu teh sieun kupun bojo. Masalah teh pun bojo leuwih wani daripada abdi. Intermezzo punten ya teh. Raster kuat jadi ada ibu-ibu aman negara gitu ya. Ya, ibu bapak. Jadi biasanya yang lebih konsen, kalau pengalaman saya dalam menangani kasus seperti ini, biasanya anak perempuan lebih konsen terhadap kedua orang tuanya. Mungkin karena anak laki-laki sibuk kerja mungkin ya. Tambahan juga kalau dia sama istri biasanya lebih dituntut untuk ngurus keluarganya. Padahal kewajiban ngurus ngurus orang tua itu ada pada anak laki-laki atau anak perempuan? Anak laki-laki. Anak laki-laki dapat 2 bagian, itu hakikatnya persekot dari awal. Persokot dari awal. Jadi ku Allah teh, ya dipersokan di awal tapi kewajiban harus ditunaikan. Jadi apa persokot teh ya? Bagian di awal, di DP-an di awal gitu. Kalau enggak hisabannya berat. Nah,
Tapi kenyataan justru seringkali keluarga itu lebih dekat kepada anak yang perempuan. Mungkin anak perempuan dia nggak canggung kalau ngurus ibunya, masak gitu ya. Beda dengan anak laki-laki. Nah, sekarang anak pas dibagi waris, laki kenging 2 bagian, perempuan sebagian gitu ya. Kan eta teh lumayan ngagibeg tah. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang saya suka lihat ujian terbesar nanti kepada seseorang itu nanti ketika berhadapan dengan ilmu waris, dengan harta waris. Bisa jadi dia keilmuan agamanya bagus, ibadahnya bagus, kemudian ke, intelektualnya bagus. Ketika berhadapan dengan waris, ngagibeg tah. Nah, banyak seperti itu. Ya, jadi ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, pembagian waris itu adalah khusus Allah nu ngaturna. Saya suka ngawalin kayak gini. Bapak Ibu, pemilik real harta siapa? Allah ya. Kita mah hanya dititipkan. Walaupun kadang-kadang serasa harta itu milik orang, kumaha orang. Tapi hakikatnya harta itu adalah milik Allah. Buktinya kalau harta itu harus hilang, misalnya katipu atau kena musibah, tetap harus keluar. Betul tidak? Berarti harta itu bukan milik kita. Ya. Kalau harta itu milik kita, mah kumaha orang. Tapi kenyataan mah nggak bisa Bapak Ibu. Kudu katipu, mah katipu we gitu ya. Nah, karena harta itu milik Allah, ketika seseorang itu wafat, balik dari ke mana harta itu? Ketika yang dititipinnya wafat, balik dari ke Allah. Allah lah yang akan mengatur pendistribusiannya. Gitu ya. Sehingga kadang-kadang tidak bisa diprediksi, unpredictable. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayusya'in nafa. Bapak kalian, anak-anak kalian itu tidak tahu kemana harta ini bakal terbagikan. Tidak ada yang tahu. Ya. Pada dalam syariat Bapak Ibu yang terkait dengan hitung-hitungan kan tidak hanya waris ya. Ya, ada zakat, betul? Kemudian ilmu hisab gitu ya. Tapi zakat dan ilmu hisab itu tidak dirinci di dalam Al-Quran. Kalau waris mah dirinci sekali. Artinya apa? Berarti harta waris mah Allah sendiri yang membagikannya. Kalau seandainya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, memang Allah sendiri ngaturnya. Ya, Bapak Ibu, ini ada kasus ya. Boleh saya ditulis di sini? Aduh, apunten bisa. Ada di tas saya. Ayah ibu apa? Hapunten. Barakallah. Itu pelanya. Bapak Ibu ini, jam sakieu mah da kudu sering seueur kasus ngamete tunduhnya. Ngamete tunduh soalnya mun teori hungkul wah ya mah babeulit sareng nundutan. Bapak Ibu, saya kebetulan ya qadarullah mungkin Allah menitipkan sedikit ilmu ke saya. Jadi banyak sekali yang konsul waris, ada kasus seperti ini. Bapak Ibu ya. Waktu Covid tuh. Ya pas Covid. Covid mah kan yang nungantunkeun teh sadin teh sabaraha hiji gitu. Kan 2 tahun ya, 2020 dan 2021 itu. Yang ininya kreditnya itu. Ada seperti ini. Bapak Ibu, ya. Ada seorang anak. Si bapak itu punya rumah makan. Ya. Karena orang Padang. Dia punya seorang ibu di Padang. Kemudian rutin tiap bulan almarhum itu dia pergi ke Padang ngurus ibunya. Jadi kalau seandainya ada juga anak laki-laki yang seperti itu ya, ngurus ibunya. Dan perus rumah makan yang ada di Bandung mah sudah jalan, artinya sama anak, sama istrinya juga, sama karyawannya jalan. Gitu ya. Jadi kalau perusahaan sudah jalan mah aduh tinggal ngehewot gitu. Ngehewot Bapak Ibu ya. Sehingga dia rutin pulang ke Padang. Entah karena capek, entah karena lelah.
bapak ini, si bapak ini ya, dia wafat. Kemudian bapak ini X ya, ini A misalnya, A, B, dia punya anak laki-laki satu, laki-laki, perempuan satu. Kemudian dia kan masih ada ibunya tuh, ya, ini ibunya. Rutin bapak ini ke sini tiap bulan. Ketika itu karena lelah atau karena apa, dia wafat. Ini wafat. Bapak Ibu. Tidak berselang lama, tidak sebulan, terus ibunya wafat. Ini wafat pertama, kemudian ibunya wafat kedua. Ini tidak berserang sebulan. Bapak Ibu, saya nanya, kan si ibu teh punya anak, mas tidak hanya ini anaknya teh, ya, dia ada berapa ya? Ada 3 kalau nggak salah anaknya. Bapak Ibu, cik, sekarang itu anaknya datang ke saya, temuin Ustadz Suryawan di Istiqomah katanya. Anak itu masih SMA Pak. Ustadz kata ibu harus ketemu dengan kenapa? Ceritain kayak gini kasus, ya. Jadi rumah makan itu saudara-saudara almarhum ayahnya minta bagian dari sini. Ya. Bapak Ibu, maaf. Kalau seandainya yang wafat duluan ibunya, ini saudara-saudara ini X, Y, Z misalnya. Ini X, Y, Z ini minta jatah ke sini bagian mana? Dapat gitu ini bagian? Sebenarnya enggak. Enggak, dia enggak dapat. Karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini penutup. Jadi nutupan nula lain. Kecuali orang tua. Orang tua ini. Ya. Ketika dibagi waris, si ibunya kan dapat 1/6 tuh. Istrinya dapat 1/8. Ini asobah berdua. Ya, sisanya ke sini. Yang 1, 2, 3 dia ngejar jatah ibunya yang 1/6 dari sini. Padahal wafat nanti sebulan dari ayahnya ini jadi anak ini dengan ibunya teh. Tapi kalau yang wafat duluan nah teh ibuna hungkul, ti heula misalnya teh. Ya. Ibunya saja wafat duluan gitu ya. Ibunya wafat duluan. Kalau ibunya wafat duluan kan harta waris hanya jatuh ke keluarga inti. Ya, enggak keluar. Hanya jatuh ke keluarga inti. Istrinya 1/8, kemudian anaknya sisanya 7/8. Tapi justru ibunya yang artinya apa? Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyusha'in. Bapak kalian, anak-anak kalian tidak tahu mau kemana harta itu. Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau seorang suami ya istri, anaknya perempuan 1, berapa anak perempuan 1? Setengah. Misalnya si suaminya wafat ya, ininya setengah nih, cuma setengah. Kalau anak perempuannya ada 2, 2/3. Ini 1/8, sisanya ke saudara ini. Saudara ya, nanti kita ajarin ngitungnya ya. Nah, Bapak Ibu, tapi kalau suami istri, ada aja anak laki-laki 1, ya, 1, suaminya wafat, itu istrinya 1/8, sisanya ke anak laki-laki. Sekalipun 1. Kalau anaknya perempuan, Bapak Ibu, kalau 1 hanya dapat setengah si anaknya itu. Kalau 2 atau 3 atau 4 tetap 2/3. Tanpa anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki semuanya ke bawah. Ya, sehingga pernah Bapak Ibu ada yang konsul ke saya. Saya ngajar gitu ya. Saya kalau ngajar saya suka sentil fikih mawaris Pak Haji. Dia tahu
dia punya 4 anak. 4 anaknya teh perempuan semua. Ustadz kumanya pun anak teh istri sadayana atuh Pak Haji coba deui we, coba deui. Ketika dicoba yang kelima perempuan lagi. Coba deui, perempuan deui. 10 kali dicoba deui, perempuan coba. Ieu mah bakatku perempuan. Bapak, nah teu buka cabang atuh. Aduh nyaeta. Ya, pun bocor langkung wani daripada gitu nya. Jadi ieu mah nurun ka saha cenah si Bapak ieu mah? Sanes abi. Ya, nah Bapak Ibu. Jadi ada yang sampai 10 kali anaknya perempuan semua. Ya, jadi mau laki-laki mau perempuan emang kahoyong orang gitu? Anak laki-laki perempuan emang kita yang memplanning semua? Tidak Bapak Ibu. Ya, makanya itu ya Al-Quran ma'abaukum wa abdulatan. Bapak kalian anaknya tidak tahu. Nah, kenapa anak perempuan? Bapak Ibu, kenapa anak perempuan dia hanya dapat setengah ini atau 2/3 dan terkait dengan keluarga ayahnya? Kenapa demikian? Karena anak perempuan mah dia akan lamun anak itu belum nikah nungawalian saha? Pamannya. Ketika anak itu ada masalah yang tanggung jawab ngurusin saha? Iya tah keluarga ti dia. Jadi dari awal persokot. Jadi laki-laki itu kuat terus. Terus dia kalau ada masalah keponakan misalnya, paman dia harus bantu menyelesaikan. Kalau dia tidak menjalankan fungsi itu, di akhirat bakal dikejar sama Allah Subhanahu wa taala. Eta teu gampil nanti. Jadi laki mah terus we. Makanya oleh Allah anak perempuan mah pasti sebagian kecil aya jatuh ke keluarga suaminya. Karena akan terus terkait hubungannya. Karena Islam mah sifatnya patrilinear, lebih ke jalur bapak laki-laki, Bapak Ibu. Disitulah ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang satu, menyamakan bagian laki-laki dan perempuan secara syariat mah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ada kewajiban lebih dari pihak laki-laki. Bapak Ibu, contoh, misalnya kasus. Ada suami, taruhlah suami istri wafat. Kemudian si ayahnya wafat ya, ini ayahnya wafat. Dia punya anak laki-laki dan perempuan 1. Laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dapat berapa Bapak Ibu? 2. Ya. Perempuan 1. Berarti si harta itu kebagi 3. Ya. Kalau harta itu misalnya RP 150 juta banyak. Nah, 150 juta. Berarti dibagi sabaraha ieu? Dibagi 3. Berarti berapa masing-masing? 50 juta. Oke, sekarang 50 kali 2 gitu kan ya? Berarti ini 100 juta. Kalau anak perempuan 50 juta kan? Nah, hitung-hitung nanti seperti itu. Bapak Ibu, Imam Yusuf Qadim menjelaskan. Cik, iya adil tuh. Kalau lihat secara nominal masih ganteng kan? Tapi si laki-laki ini, maaf, laki-laki ini misalnya dia belum nikah, dia harus ngeluarin mahar tidak? Taruhlah mahar 25 juta. Diambil dari mana? Dari yang 100 juta itu kan? Kalau suami istri anak perempuan ini nikah, keluarin mahar ente? Ya, ente. Bisa jadi dia mah dapat 50 juta dari itu cara suami nanya. Dan laki-laki, Bapak Ibu laki-laki yang 100 juta itu tidak hanya dia miliki saja. Dia juga kewajiban menafkahi istrinya, anaknya, orang tuanya kalau ada. Tapi kalau anak perempuan 50 juta pure. Bapak ibu kalau dapat mas kawin dari suaminya, kapukur emut kayak mas kawin seberat di carogena. Tos silap deui cenah Ustaz ka mana. Kalau mas kawin itu milik ibu, ya, mas kawin itu milik istri. Saya suka gini Ustadz,
kapungkur teh ya, suami saya ketika beli rumah itu nggak ada uang buat DP-nya. Jadi pakai mas kawin sabara. Saya teh ngejual emas 20 gram dari mas sama suaminya. Berarti si ibu itu punya saham ya? Iya. Makanya sebelum dibagikan si harta itu kalau rumah itu milik suaminya, keluarin dulu tuh yang 20 gram itu. Keluarin dulu. Kenapa? Karena itu mah harta istrinya, jangan dibagi atau si ibu teh menangan harta anjina nyarira. Gitu ya. Tah, Bapak Ibu, perempuan mah 50 juta teh pure. Dia nggak keganggu sama yang lain. Tapi laki-laki mah kudu nganapkahan istrina, kudu nganapkahan anakna, orang tuanya perlu apa-apa dia harus. Terus akan terus mengikat. Maka laki-laki mah tidak pernah istirahat. Dari hari ke hari sampai sepuh juga dia harus bisa menafkahi anak istrinya. Abi tos pensiun, tos teu kewajiban, henteu anggar we. Terus melekat. Disitulah Bapak Ibu, laki-laki mah kewajibannya teh dari lahir sampai meninggal. Tuh ya, kewajibannya berat. Hayong ibu jadi pamegit. Mata rada aneh mun pamegit yang jadi istrinya. Ya, oke Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ini banyak. Bagaimana tuh Ustadz solusinya gitu kan ya? Bagaimana solusinya kalau gini? Saya suka seperti ini Bapak Ibu. Saya suka kayak gini ya. Bagikan dulu secara syariat. Jadi secara syariat bagikan dulu. Tapi hitungan-hitungan hungkul. Ya, nanti hitungan persentase sekian persen yang begitu ya. Nanti baru setelah ada pesan Ustadz dasar mamah teh itu dibagi dua. Tah yang selanjutnya mah tabaru artinya karohiman sok anak laki-laki setuju ini mau dibagi dua mangga cenah Ustadz bagi dua. Jadi secara syariat nama sudah terpenuhi. Secara syariat nama tak anu kadua mah sanes deui waris nu kadua mah. Tapi yang kedua itu adalah kebaikan dari saudaranya laki-laki buat saudaranya yang perempuan. Keliru kalau seandainya dari awal langsung dibagi rata, itu keliru. Ibu di Indonesia itu pembagian harta pustaka itu ada 3 cara. 1 dengan hukum syariat, 2 dengan hukum adat, ya, 3 dengan hukum negara, gitu ya. Kalau negara makan, nu penting rata adil tepasnya gitu ya. Kalau adat Padang, adat Sunda sama tidak? Tidak. Sulawesi beda. Makanya Bapak Ibu, harta waris itu ya mau dibagikan dengan 3 cara semuanya pasti akan terdistribusikan. Tapi kalau kita ingin barokah dan dapat pahala hanya dengan syariat. Jadi kalau ingin barokah sama dapat pahala harus dengan cara syariat. Terlebih lagi Bapak Ibu sekarang itu kemarin Pak Abah Agus saya ada Dede Yusuf itu datang ke tempat kami, tempat tinggal kami. Beliau kan di DPR RI-nya bagian pertanahan. Sekarang ini dia kan masa reses. Masa reses itu berarti sosialisasi undang-undang tuh, ya. Dia menyampaikan sekarang ini kalau ada tanah atau bangunan yang belum bersertifikat, gitu ya, masih kikitir atau letter C, girik, ya masih di kelurahan, kemudian tidak dibayar beberapa tahun pajaknya, maka si kelurahan bisa mengajukan ke pengadilan, kemudian pengadilan menetapkan menjadi tanah negara. Ini baru kemarin tuh, sebulan yang lalu. Jadi kalau tanah, biasanya kayak gini kan, kalau tanah konflik, Bapak Ibu, kalau tanah konflik itu kan dibiarin tuh. Ku iya entongen, ku adina ku lanjekna entongen, dibiarin. Teu aya anu ngurus, kemudian teu aya anu mayar pajak. Bermasalah, apalagi tahu tanah ini konflik, sekalipun sudah bersertifikat,
kemudian diajukan ke pengadilan karena tidak ada pemasukan kan pajak itu pemasukan buat negara dan untuk di situ tuh apa lurahnya dan desanya gitu ya. Maka pengadilan diputuskan tanah itu jadi tanah negara dibangun sesuai dengan keinginan negara. Cik ahli warisnya tinggal nawan. Kira curug kayak ribu. Ya, makanya itu ya. Kalau seandainya deadlock, wah diambil ke batur. Jadi kalau waris Bapak Ibu sekali lagi jangan kalau Bapak Ibu pembagian waris deadlock masuk ke ranah hukum, nanti bakal nambahan ahli waris nak. Tidak cukup negara, pengacara, hakim, polisi. Nah, cenah jadi beaku batur gitu. Seperti itu kasus-kasusnya. Makanya saya kalau Bapak Ibu kalau ngebantu menangani masalah seperti itu saya suka bilang, sok kalau Bapak Ibu setuju dengan syarat syariat dan percaya sama kami, asal ikhlas semuanya selesai semua gitu. Bapak Ibu ya. Jadi lamun kepake ke mah hese. Saya ada pernah kasus. Ya, kan ini master kasus apa ajinya? Kan bayar master kasus malah gitu. Ada ini, ada ayah, padahal ustadz bapak nate. Punya dua orang anak laki-laki tuh. Ke anak yang pertama kan sudah diberangkatkan haji tuh, bunda. Anak anu kedua teh acan. Kata ustadz ini teh, iya tanah ini buat adik kamu ibadah haji. Buat adik kamu ibadah haji. Geletuk ngantunkeun teh. Ngelantun. Si tanah teh tadi jadi karena mungkin si adiknya itu belum ada pokoknya mah ke haji banyak Pak Haji. Bertahun-tahun terangkat. Yang lain sudah kebagi, yang ini makan ada akad itu. Suatu saat si tanah itu kan ada perubahan nilai ya. Si tanah itu kasabatku jalan tol. Mau kesabat oleh jalan tol Pak Haji. Jadi sudah ini pokoknya mas si tanah itu akhirnya hampir ada yang mau beli lah gitulah ya, ada yang mau beli. Hai cek adina teh, berarti ya mah bagian abdi cek adina teh. Cek kakaknya teh, bukan bagian kamu cek kakaknya teh. Bapak itu bilang, iya majang hajian adik kamu gitu ya, buat hajian adik kamu. Sok sekarang mah berapa berangkat haji, jual, bawa uang buat kamu haji. Selebih nama bagi dua. Gitu kan? Karena waris kan? Ya. Sok mun hayang jeung ibunya dengan istrinya juga sok baiklah. Kan Bu, Pak, dulu mah maaf ya. Dulu mah betul ngajual sawah teh biasanya buat seorang ya. Kalau zaman sekarang ngajual sawah di sisi kota di daerah dia bisa sakula warga angkat hajinya. Puroda haji nage ya. Betul kan? Bisa seperti itu sekarang harganya itu. Nah, kakaknya itu jangan ini kan sudah terjual nih. Mau dijual, mau dibeli ini. Kamu butuh berapa untuk haji sok? Buat istri kamu juga nggak apa-apa. Sisanya bagi dua. Si adiknya nggak mau. Enggak, cina. Ini mah punya saya. Bapak Ibu sampai pas ya deadlock ke pengadilan bingung mutuskan. Lama gitu ya, teu aya putusan kan. Tiba-tiba ngagejelik dibangun minimarket di situ. Minimarket itu. Terus ada saudaranya nanya ke kakaknya, eta sabaraha dikontrakeun duka tuh cenah teh. Bawa cenah ku si ade, terus ka ade, henteu cenah. Jadi kusaha tuh? Nah, ku pihak oknum gitu. Nah makanya Bapak Ibu hati-hati sebetulnya. Ya, kalau waris konflik tanah, rumah apa enggak ada solusinya oleh negara kita sekarang itu diajukan ke pengadilan, putusan menjadi tanah negara.
yang ada Kogel Curug. Ya, itu. Saya juga baru tahu kemarin itu dari Pak Dede Yusuf ya. Nah, kenwelah ya, ka dunia mah siga gitunya dari weh. Ya. Yang kedua, membagi waris ketika hidup. Ya, nggak bagi waris ketika hidup. Bagi waris ketika hidup warisan is? Enggak, bukan Bapak Ibu ya. Kalau ketika hidup mah namanya hibah. Ah, abdi mah boleh dibagikan, nggak boleh Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau maksudnya untuk menghindari waris dosa. Ya. Kedua, menunda-nunda pembagian harta waris. Jadi sudah wafat, tapi diengke-engke. Bapak Ibu, kalau harta waris itu prinsipnya adalah lebih cepat, lebih baik. Jadi pembagian harta waris mah prinsipnya itu lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Semakin terdistribusikan kepada yang berhaknya, itu jauh lebih maslahat dan dapat memutus kemadorotan. Ustadz, kapan Ibu kalau ini ya, kalau harta waris tidak segera dibagikan, biasanya suka jadi apa? Pertama, ada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian. Ya, satu misalnya, kalau si harta itu tidak dibagikan sekaligus, di antara ahli waris itu, ya, keburu wafat, berarti teka baginya, teka bagi berarti, ya. Cenah ieu bumi teh ieu kanggo mun ka Bandung jadi ngariung di dia gitu. Padahal geus kosong misalnya teh ya. Bapak Ibu bisa jadi ada di antara ahli warisnya yang wafat duluan, berarti dia tidak merasakan itu. Padahal itu teh haknya. Bahkan dari satu keluarga, Bapak Ibu, itu belum tentu mampu semua. Mungkin ada di antara saudara-saudaranya yang dulunya mampu, tapi setelah pensiun, justru dia nggak mampu. Ya, ada kasus lagi. Kan Pak orang kasus apa ya namanya? Bapak Ibu ada gini, masih di Bandung tuh, ya di daerah Muhammad Toha kalau nggak salah. Ketika ibunya masih ada, si rumah itu belum dibagi. Kenapa? Karena masih ada ibunya. Dia pun, ya jadi nanti ada tekniknya ya caranya, ya. Jadi nanti ada tekniknya caranya. Tapi ketika ibunya wafat, si adiknya bilang dia punya 5 bersaudara. Bagikan itu kan ini nama si emak tos ngantunkeun. Emak sudah wafat. Bagikan aja tuh. Cekang teh. Dibagikan. Jangan ngumpul orang. Mun ka Bandung. Ya. Si adiknya ini dia sudah tidak lagi bekerja. Ya. Dan dia masih punya kewajiban berobat istrinya. Dan anaknya masih sekolah. Harapan nate di rumah iya. Di Bandung makan bapak ibunya, apalagi di daerah eta makan. Ya. Tapi kata kakaknya, dirinya mah urusan dirinya, masalah mah tuh. Itu masalah kamu, bukan masalah kami. Bapak Ibu, si adiknya teh datang lagi, tuh kumaha ada itu kudu berobat pun bojo, ente kena dipasih. Udah lama hilang si adiknya itu. Ketika hilang, keluarganya kan cari atuh. Nah, cenah tos 3 hari teu uih-uih si bapak. Ketika dicari kemana nggak ketemu, taunya gantung diri di rumah ibu. Cik tragis juga gitu. Ya. Bapak Ibu, tidak semuanya ada yang mampu. Kalau kakaknya yang bijak, maka akan gini katanya, sok mau kan dibagi. Kamu butuh berapa? Kan sudah ada pembagiannya gitu ya. Sok, tia aweh lah. Kayak dihitungkan di belakang ya. Itu kan bijak seperti itu. Tapi kan kadang-kadang maaf saja. Maaf ya, maaf. Ada yang justru nyah batu daripada kak dulur sendiri. Yang keliru di antara budaya kita itu ya. Itu keliru sekali itu. Kuna maka dulur orangnya teh. Ya maka dengan lebihnya ya. Sampaikan ke orang asing oke diberi tempat di orang, bangsa orang diusir gitu. Itu karakter yang kurang baik ya.
Oh gitu ya. Ngacung-ngacung mana orang Belitung. Aduh maaf, maaf. Bapak siapa dari Belitung? Oke, nanti translate di bawah ini ya. Maaf ya, maaf ya. Ya, nanti translate aja lah. Atau ada rekaman, nanti kan di rekamannya ditranslate. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Mohon maaf. Kita campur aja ya. Ya, nah akhirnya kan seperti itu kasus seperti itu. Jadi ada yang berpesan, Ustaz, belum ini, harganya masih murah. Nanti aja kalau udah naik gitu ya. Bapak Ibu, satu kemadorotan dari ahli waris. Ya yang tadi saya sampaikan. Kalau ditunda-tunda pertama kalau ada ahli waris yang wafat duluan berarti ada unsur kezaliman. Dan itu kan nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Kalau Ustadz biar nanti harganya naik. Kalau seandainya rumah atau tanah mah bisa nambah naik. Betul gitu? Belum tentu Bapak Ibu. Ya, belum tentu. Satu, Bapak Ibu pernah tahu kasus Lapindo? Ya, itu teh kan ada yang kudu nama dibagikan, engkewe cenah. Nanti aja kalau sudah nih, tahunya kena Lapindo coba. Hilang semua asetnya. Atau misalnya si rumah itu tiba-tiba kahuruan. Siapa yang tanggung jawab? Atau misalnya si aset itu tiba-tiba ada hilang gempa teh atau naon. Siapa yang tanggung jawab? Gitu Bapak Ibu ya. Makanya prinsip yang pokok adalah lebih cepat, lebih baik. Kalau ditunda-tunda seperti ini Bapak Ibu akan terbuka ya lahan untuk konflik gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Menunggu laku dijual. Nah, sekarang tadi kasusnya ya, belum tentu ya. Harta bersama suami istri. Ini suami istri gimana ya harta bersama Bapak Ibu ya. Ustadz, da ieu teh harta bersama jadi ketika suaminya wafat, bingung ngebagikan teh. Ya. Nah, Bapak Ibu, caranya seperti ini. Bapak Ibu ya. Nih. Saya langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau ada harta, jadi kalau dalam pernikahan Bapak Ibu, yang mencair, yang merebur itu pernikahan dengan hartanya, yang mencair merebur itu, ataukah pernikahan saja hartanya tidak? Kalau dalam pernikahan, si A, si B nikah, apakah yang mencair, melebur menjadi satu itu pernikahannya? Misalnya suaminya dia punya ayah dan ibu, si istrinya punya ayah dan ibu. Posisinya kan sekalipun istilahnya mertua, hakikatnya tetap kedua orang tua ya. Tidak boleh nikah kan? Kemudian dengan adik-adiknya juga kan tidak boleh nikah. Ya, artinya rumah tangga itu mencair, melebur. Jadi posisinya sudah menjadi keluarga kita sendiri. Ya. Apakah yang mencari berujung itu pernikahannya dengan hartanya atau pernikahannya aja hartanya tidak? Pernikahan dan harta. Berarti nanti mas semuanya jadi milik berdua gitu. Dalam Islam, Bapak Ibu, dalam surat An-Nisa, Allah itu menjelaskan, ya. Walakum makasabtum walahunna makasabna. Laki-laki dia mendapatkan apa yang dia usahakan, si perempuan juga dia mendapatkan apa yang dia ikhtiarkan. Jadi Islam masih mengakui harta individu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ketika berumah tangga,
Yang pokok mencair itu adalah ikatan pernikahannya. Jadi ayah mertua, kemudian ipar, itu hakikatnya adalah saudara kita sendiri. Gitu ya. Durhaka ke mertua hakikatnya sama dengan durhaka kepada orang tua sendiri. Itu hukumnya itu. Namun harta mah beda. Harta mah Bapak Ibu ya ada dua. Harta dalam pernikahan itu ada yang namanya harta bawaan, ada yang namanya harta bersama atau harta gonogini atau harta yang dimiliki setelah pernikahan. Ayah bunda, bapak ibu, saya ayah bunda. Ya, nah harta bersama ini, harta bawaan, ya, harta bawaan dan satu lagi harta bersama. Bapak ibu, bagaimana cara membedakannya? Itu kan? Kalau harta bawaan, sumbernya ada dua. Harta bawaan itu adalah harta yang dimiliki sebelum pernikahan. Misalnya, Abah Agus sebelum nikah sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, maka harta itu adalah harta bawaan. Gitu ya. Yang kedua, harta bawaan mah harta yang didapat dari warisan. Itu mah harta bawaan. Nanti beda perhitungannya. Bapak Ibu. Tapi kalau harta bersama mah harta yang dimiliki setelah pernikahan. Jadi harta bersama mah harta yang dimiliki setelah pernikahan. Jadi setelah pernikahan itu nama aset apa aja? Ustaz hutangna kalebat ente. Kebagai kata. Bapak Ibu nanti ada yang beda dalam perhitungannya. Kalau harta bawaan pembagiannya pure sebagaimana pembagian syariat. Si istri hanya dapat 1/8. Karena istri tidak ada kontribusi terhadap wujudnya harta itu. Kan sebelum pernikahan. Ya. Jadi kalau seandainya ada suami istri, si suaminya itu sudah punya rumah, istrinya sudah punya rumah, berarti harta itu adalah harta bawaan masing-masing. Artinya harta itu adalah harta pribadi, bukan harta bersama. Pembagiannya istri kalau seandainya punya anak, si suaminya itu wafat, dia dapat 1/8. Kalau suaminya wafat tidak punya anak, dia dapat 1/4. Kalau suami, kalau istrinya wafat, dia dapat kalau punya anak dapat 1/4. Kalau tidak punya anak dapat setengah. Gitu ya. Kalau harta bawaan, baik itu bersumber dari sebelum pernikahan atau dari warisan, gitu ngitung nate. Tapi kalau harta yang didapat setelah pernikahan, beda cara ngitungnya. Kalau dalam KHI, kompilasi hukum Islam yang digunakan di pemerintahan kita, Bapak Ibu ya, kalau terkait waris itu pasti di pengadilan agama, itu 50%, 50%. Baik isinya kerja atau isinya tidak kerja, pokoknya mah harta bersama mah 50% suami, 50% istri. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, suami ini wafat, ya, maaf ya. Si suaminya wafat. Suami wafat. Maka kalau harta bersama ini, kalau KHI ya, ini istrinya. Nah, sebelum dibagikan dari harta bersama ini 50% milik suami, 50% milik istri. Nanti Bapak Ibu, si istri dia tetap mendapatkan bagian 1/8 dari 50% ini. Ya, dia dapat 1/8 dari 50% ini. Si istri itu. Baru sisanya kali waris yang lain. Itu dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Tapi kalau dalam syariat murni mah, Bapak Ibu enggak seperti itu. Nanti dilihat sejauh mana kontribusinya. Kalau istrinya tidak bekerja,
maka istrinya minimal 30%. Si istrinya tuh. Berarti suaminya 70%. Nanti dari yang 70% itu 1/8-nya dapat. Jadi 30% 1/8 itu 12,5. Tambah 12,5. Berarti 42,5. Jadi kalau rumah itu jadi harta waris karena milik suaminya, si istri itu punya saham 42,5%. Gitu. Ya. Nanti sisanya dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Kalau misalnya istrinya kerja, baru 50%. Gitu ya. Sehingga 50% tambah 12,5% berarti 62,5%. Itu saham istri dari rumah itu. Kalau syariat murni seperti itu. Ya. Tapi kalau KHI mah mau istrinya kerja atau tidak kerja langsung aja 50% milik istrinya, 50% milik suaminya. Nanti yang dibagikan adalah yang 50% milik suaminya. Itu ya Bu ya. Jadi kadang-kadang ini teh Bapak Ibu kadang-kadang enggak ngeh gitu. Karena kalau tidak dipisah terlebih dahulu Bapak Ibu bisa jadi harta istri teh kabagi. Ya. Terutama punten ya. Terutama bagi bapak-bapak yang bapak yang mau nambah lagi. Ya, misalnya misalnya istrinya sudah wafat. Si istrinya udah wafat tuh. Terus si bapaknya mau nikah lagi tuh. Saya suka gini, Pak, Bapak suka konsul ke saya gitu ya. Pak, sudah selesai, sudah beres enggak urusan dengan harta almarhum istri Bapak, almarhum istri Bapak? Belum Ustaz, bereskan dulu. Beresin dulu. Karena kalau tidak beres, Bapak Ibu masalah kesananya. Apalagi kalau seandainya si Bapak dengan istri yang muda ini, dia punya anak. Mudah sekali konflik. Ya, jadi sekali lagi, Bapak Ibu, sekalipun suaminya sama, ibunya beda, itu kasusnya sehingga kasus Nabi Yusuf. Nabi Yusuf putranya berapa? 12 ya. 12 itu dari berapa? Dari ada yang disebutkan 2 istri, ada yang disebutkan 3 istri. Kan Nabi Yusuf dengan Binyamin mah ayahnya sama kan Nabi Yakub ya. Tapi karakter ketiga bibit dari isi yang beda itu beda-beda. Gitu ya, beda-beda. Makanya nanti saya suka gini, bereskan dulu, baru setelah itu sok mau nikah lagi juga. Gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak tercampur. Karena kalau sudah tercampur, apalagi nanti berupa misalnya antam gitu ya, iya kumaha ya gitu ya, riuh nantinya Bapak Ibu ya. Jadi selesaikan dulu seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, menunggu salah satu pasangan yang meninggal, ya. Harta dikuasai oleh istri. Banyak kan kayak gitu kasus-kasus seperti itu, ya. Kemudian Bapak Ibu menggunakan aturan adat bagi waris berdasarkan kesepakatan. Harta waris dikuasai anak angkat. Inilah kekeliruan-kekeliruan yang sering kita hadapi terkait dengan perkara mau waris ini. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan? Pak Haji sampai jam berapa ini teh? Sampai asar? Ibu yang di belakang dulu aja. Boleh. Ibu siapa namanya? Ibu Devi. Amangga Ibu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Pak Ustadz kesempatannya. Mau bertanya yang tadi tentang rumah. Ya. Berarti kita tuh pakainya hukum yang mana? Kan tadi Ustadz bilangnya 2 ya. Nah terus sama kalau misalnya rumah itu ada waris dari neneknya si istri, berarti harus dipotong dulu, baru dibagi waris sisanya, atau bagaimana? Kronologis rumah itu seperti apa? Jadi misalnya gini, Ibu Devi.
ini mah jadi curhat. Baik Pak Asep, Gimana atunya? ikhlas dicurhatin. Untung mamah dedeh wae atuh. Mohon. Jadi hitung Mbah, hitung. Gimana? Jadi kalau misalnya kan rumah itu misalnya seharga 200 jutaan. Terus dulu uang dulu berarti ya. Iya. Nah, berarti DP kebetulan dari nenek saya ngasih sejumlah 100 juta. Walaupun setengahnya. ya setengahnya. Nah, berarti dipotong dulu setengah itu baru itu Iya. harta waris gitu. Jadi rumah itu kronologisnya ada bantuan dari keluarga ibu ya. Iya. Ya, 100 juta. Mm-mm. Kan itu beberapa puluh tahun yang lalu betul? Iya. Ya. Sekarang kan pasti nilainya sudah Sudah naik. Dulu naik, beli 200 berbeda, juta. iya. Mungkin sekarang mah 2 miliar gitu ya. Ya, Amin. misal kayak gitu ya. Betul. Ambil dulu yang 100 juta itu. Kalau misalnya mau dibagi waris ya. Ambil dulu yang 100 juta. Ustadz kan 100 juta yang tahun berapa puluh tahun yang lalu dengan sekarang beda. Makanya saya pakai emas hitungannya. 100 juta tahun itu berapa gram? Ya. Berapa gram? Nah, nanti tahun sekarang digantikan dengan nilai emas sekarang gram. Itu caranya seperti itu. Jadi kalau ada seperti itu, jika suami istri misalnya, dia beli rumah, ada ketika DP-nya itu pakai mas kawin dari istrinya gitu ya. Ibu dulu ngasih maksud berapa sekian gram Ustadz tahun sabara. Kan sekarang bisa langsung, Bunda bisa langsung disearching ya. Tahun sekian harga emas berapa? Muncul itu langsung ya. Baru dikonversikan kepada emas itu muncul, gantikan itu sekarang. Berarti baru sisanya jadi waris. Sisanya jadi waris. Oh, Balikin dulu itu. dibaginya yang 30 yang 50 nanti 50 yang bisa udah atau 30 maksudnya 70 ya? taruhlah rumah itu seharga 1 M ya. 1 M Amin. misalnya ya 1 M. Sudah kemudian diambil jadi sudah diambil dengan Nominal 100 nominal tadi. yang 1 juta itu taruhlah jadi 1 M. Misal Iya. ya. Nanti sisanya ini kan dibagi waris tuh. Iya. Ya. Kalau istrinya bekerja 5%. Mm. Kalau istrinya 3 kerja berarti 70 70 30. 700 mungkin ya. 700 juta ini suami. Berarti 300 juta Istri. ini istri. Nah, dari yang 700 juta itu istri dapat 1/8 lagi. 1/8. Tambahan ke sini. Oh. Itu caranya. Ya. Tuh, jadi ada gambaran seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Ya. Terpaham Ibu ya? Paham Insya Ibu? Allah. Ya. Ya, nanti Paham. jangan lupa beli emasnya di Bunda Dina ya. Siap. Ya, dari SMR. Ibu Oke. ada yang ditanya? Ya, silakan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, terima Oh, ya. kasih banyak. Bu Ana dulu. Bu Ana dulu. Silakan Bu Ana. Silakan Bu Ana. Mic-nya mana tadi? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ada Waalaikumsalam. 2 pertanyaan. Mangga. Yang pertama, kalau waris itu kan di mana ada waris pasti ada nisab gitu ya. Siapa kayak apa? Yes. Nisab ya dari ayah gitu kayak gitu. Nasab Nasab, maksudnya. nasab ya. Nasab. sorry. Nah itu saya mau menanyakan. Saya kan pernah mendengar ketika seorang menikah, maksudnya MBA, married by accident gitu ya. Oke. Nah maka anaknya itu tidak mendapatkan waris dan nasab dari ayahnya, itu saya pernah mendengar. Iya. Lalu setelah itu bagaimana kalau misalnya mereka tuh karena sebagian ulama kan mengatakan katanya nikah itu harus diulangi, tapi itu dia tidak mengulanginya, Status malah nikah diulangi. katanya akadnya kan, akadnya itu harus. Nah, Hmm. pokoknya pas nikah tuh MBA, selanjutnya setelah dari pernikahan itu punya 3 orang anak misalnya kayak gitu.
Jadi yang 3 orang satu anak yang setelah dinikahkan secara resmi. Nah, jadi Satu ketika mah sebelum nikah keadaan dalam hamil, anak pertama, anak pertama, lalu setelah itu punya 3 orang anak. jadi 4 Ya, semua. jadi 3 ya, jadi Oh, nambah 2 Pak. Nambah 2. Oh, Nah ya. gitu. Terus pernikahannya pisah nih, udah cerai. Nah kemudian nikah lagi dengan kasus yang sama, MBA Allahu lagi. Akbar, ya Allah. Gitu ya. Terus MBA lagi, karena mungkin memang tidak bisa menjaga diri, akhirnya yang nggak berkah, pernikahannya pun pisah lagi, sehingga dia ada di titik yang mungkin bisa dibilang minus lah saat itu. Nah kemudian hijrah lah, mungkin bertaubat, alhamdulillah bertemu dengan seseorang, menikah. Kemudian setelah dia menikah, itu benar-benar dia itu boleh dibilang secara aset zero, nggak bawa apa-apa dari kedua pernikahan sebelumnya itu, dan punya 5 orang anak sebelumnya itu nggak bawa apa-apa. Kemudian menikah, hidup bersama, alhamdulillah gitu ya, tumbuh bersama, hidup bersama, punya harta segala macam berdua. Posisi istrinya saat itu bekerja dan istrinya juga bawa harta bawaan. Nah kemudian mereka punya rumah, punya segalanya, alhamdulillah gitu ya. Nah finally si istrinya ini setelah menikah, ini dia yang ketiga kali, si istrinya itu punya anak dari pernikahan yang sekarang itu, alhamdulillah setelah sekian lama menikah. Lalu istrinya disarankan suaminya untuk diam di rumah gitu, untuk mengurus anak saja. Nah, tapi sebelumnya itu istrinya juga bekerja, punya harta bawaan yang sama, dan kemudian apa yang didapatkannya itu adalah merupakan harta bersama gitu, dikumpulin bareng-bareng. Jadi kalau kata ada ucapan seperti ini, aku mah udah gak punya apa-apa, sok we tah gaji aku kelola sama kamu gitu, hijikeun jeung nu kamu. Jadi selama menikah itu disatuin tuh uangnya tuh, beli rumah, beli apa tuh, istilahnya merintis bersama. Lalu setelah punya anak, alhamdulillah punya anak, setelah itu disuruh berhenti, disuruh diam di rumah. Nah tiba-tiba setelah menikah sekian puluh tahun itu, ini anak yang 5 itu pada datang dengan segala macam kondisinya gitu ya, dan selalu mengungkit-ungkit namanya mereka ini ahli waris. Nah menurut Ustadz dari historika cerita seperti itu, ahli warisnya gimana gitu, dan hak si istrinya bagaimana. Nah itu mungkin agak ribet. Nah pengen clear gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, jadi pernikahan itu punya 5 anak. Dari sebelumnya tambah satu lagi Yang dia. satu yang sekarang. Berarti gitu. dari 3 kali pernikahan itu. Betul. 3 kali pernikahan dia punya 6 anak. Ya, betul ya? Ya, 3, 2, 1. Ya. Ini satu married by accident, ini juga married by accident ya. Oke, sini. Ini mah normal. Nah, kalau kasus seperti ini, makanya itu ya kesolehan mah luar biasa gitu ya. Nah, kalau kasus seperti ini, maka nasab yang ibu tanya berarti nasab yang ini yang pertama ya? Enggak. Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, memang Abu Bukhari kalau nggak salah, memang nasab dari kedua anak ini itu adalah ke ibunya, bukan ke ayahnya. Jadi nanti yang anak pertama berarti ya kan? Hah? Khusus yang anak pertama aja. Iya, Kan ini. yang adik-adiknya mah berarti nasabnya tetap bapaknya gitu. Ya, yang adiknya ke bapaknya. Yang kedua ini mah ke ibunya. Ya, jadi dari ayahnya teh dia kenapa? Karena syarat dalam pernikahan itu, syarat perwarisan itu, syarat waris itu ya, syarat waris itu kan 1 nasab, 2 pernikahan, 3 pembebasan hamba sahaya. Membebaskan hamba sahaya. Seperti Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah. Nanti kalau Bilal bin Rabah wafat, Abu Bakar itu dapat warisnya. Ya. Nah, nasab, secara nasab ini termasuk oleh hadis bahwa ketika anak itu terjadi proses pembuahan di luar pernikahan yang resmi, maka nasabnya adalah waladi firosihi, jadi ka ibuna henteu ka
bapakna. Disitulah Bapak Ibu ya, ada istilah seperti ini. Kalau, maaf ya ini agak berat sebenarnya nyampaikan, tapi karena hadis Rasul harus disampaikan. Kalau anak hasil dari MBI, maka akan lebih muncul perjinahan selanjutnya. Bukan anaknya jinah, bukan. Bukan. Kalau anak ini perempuan, misalnya anak perempuan. Kemudian kan kalau anak ini perempuan, walinya sama siapa? Ibu. Kalau nikah, mau nikah? Normal ke ibu, ke bapak. Iya. Kan kadang-kadang Bapak Ibu kenyataannya mah sok diwalikeun teh ku bapakna sekalipun bukan ayahnya kan? Iya. Saat nikahna. Untuk Ente. Ketika punya anak juga berarti tidak sah. dosa terus-terusan. Itu ya. Terus we dosa. Si anak iya nanti nikah terus we. Jadi Allah mah dari awal sudah wanti-wanti, jangan yang kayak gitu, hati-hati. Makanya dari awal mending wali hakim, karena wali hakim itu kan yang lebih aman. Gitu ya. Wali hakim itulah yang lebih aman. Karena kalau si bapaknya itu, jadi Allah mah sudah memberikan warning yang tegas. Kalau orang mengambil hak yang lain bukan karena syariat, dikurangan tah. Kewajib ayahnya teh. Itu ya, makanya kalau kasus seperti ini, Ibu, dua anak ini nasabnya adalah kepada Ibu. si ibu, ya. Jadi si ibu teh keenam anak ini teh, keenam anak teh kasih ibu. Keenam anak ini teh, ya. Tah. Jadi ka ibu nama sadana ieu teh. Kalau yang satu itu enggak MBS. Ya maksudnya kan tetap aja sekalipun enggak MBA, tapi tetap anak-anak ini mah apa nasab nama kan ka ibuna. Yang keenam ini mah ke ibunya nasabnya tuh, bukan ke ayahnya. Enggak, gini Ustadz, beda ibu. Beda ibu. Jadi itu istrinya ada 3 Ustadz. Oh si suaminya. Ya betul. Jadi Saya kira ibunya. bukan Ustadz. Bukan ya. Berarti si suaminya ini ya, suami ya, suaminya ini. Berarti Istrinya dikurangan 2. Ya, dikurangan 2 ini. Ada yang 4, yang ahli warisnya hanya 4 Ya. berarti Ustaz. Jadi yang ini mah ke ibu masing-masing. Nah yang ini, yang apa yang berarti ini 2 ya? Ini 2, ini 1. Iya. Iya. Ini 1 berarti. Iya. Dari yang pertama cuma 2 ahli warisnya, Ya. berarti ya Bu. Yang pertama cuma 2 ahli warisnya, yang kedua cuma 1. Gitu. 1. Nah, Iya. makanya ahli warisnya teh yang 2 ini mah ke ibunya. Ya, yang 2 ikut ke ibu. Yang 2 ini mah ke ibunya. Nah, tapi tetap si ayah itu dia harus ngasih. Ngasih mah ngasih, tapi bukan dari harta waris. Ya, jadi bukan dari harta waris. Si ayah itu harus ngasih ke kedua anak ini, tapi bukan diambil dari harta waris. Dari yang Bisa lain. hibah, Oh. bisa sodako, bisa hadiah. Artinya apa? Karena hukum, emang secara hukum dia tidak dapat, ya. Tapi secara manusiawi dia harus. Ketika idza hadaral kismatu ulil kurba wal yatama wal masakin farjukuhum wa qulhum qailan. Kalau seandainya ketika pembagian itu masih dalam surat An-Nisa. Ketika pembagian harta waris itu ada fakir miskin, ada karib kerabat yang hadir ketika itu, maka berilah mereka dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Orang lain saja yang tahu bahwa ada pembagian waris, kudu aya uang dengar teh kitu meureunnya. Atau uang dengar atau tatidinya sih kan nama ya. Kita kasih aya meureun sanes japremnya. Ya, kasih itu, Bu. Orang lain aja yang tidak ada
yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan pernikahan, ketika hadir, ketika itu tahu maka kasih. Kenapa? Karena Anda dapat waris itu bukan dari keringat Anda, betul tidak? Ya bukan dari keringat kita, ya. Itu mah bonus we ti Allah melalui orang tua gitu ya. Apalagi ini yang masih memang secara hukum secara hukum syari dia bukan anaknya ya, tapi secara biologis atau secara kemanusiaan dia tetap anaknya. Cuma nanti mungkin beda pembagiannya. Ya, seperti itu. Itu kan pertanyaan pertama, alhamdulillah jelas ya Ustadz. Yang kedua, nah setelah menikah memiliki satu orang anak itu, dulu sama-sama bekerja. Kan kalau tadi Ustadz bilang kalau ada mas kawin 20 gram, nah dikeluarin dulu sebelum waris nih. Nah ini nggak terhitung karena memang sama-sama bekerja, jadi istilahnya mereka nyicil rumah bersama, misalnya sebelum hijrah nih belum masih nyicil, nyicil rumah, beli rumah bersama, beli segala sesuatu isinya berdua tuh tadi. Nggak kehitung gimana tuh? Langsung aja 50%. 50% aja, 50% milik istrinya, 50% milik suaminya. Ya, pakai rumus yang 50% ini. Kalau kasus seperti itu. Oke, terima kasih siap. Ustadz, jelas. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari yang online, karena kita juga online ya, Ustaz. Oh, boleh, Silakan Bunda Teh Reni pinjam. Ada online juga ya, Ada, ibu-ibu yang online. Ada 1.000 penontonnya. Oh, Insya Allah. luar biasa. Bismillah, ini ada pertanyaan dari Bunda Ika, Ustadz. Mangga. Suami saya sudah meninggal dan meninggalkan 3 anak laki-laki yang masih Pelan-pelan, Bu. kecil. Pelan-pelan Teh, dihitung dulu Teh. Ya. Buru-buru. Ya. Bunda Ika ya. Meninggalkan 3 anak laki-laki. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah dari pernikahan kami memiliki aset berupa rumah. Dapat rumah, ya punya rumah mereka Ustadz. Ya. Yang rencananya akan saya jual untuk menutupi amanah almarhum. Amanah itu maksudnya hutang, Ustaz. Menutup Hutang, amanah. maksudnya hutang. Hutang untuk Oke. menutupi hutang. Mau dijual rumahnya untuk menutupi hutang. Iya. Almarhum juga masih punya ibu. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ibu ya. Ini Almarhum suami adalah anak laki-laki tunggal di keluarganya. Iya. Ya. Betul. Keempat saudaranya perempuan. Mhm. Ayah almarhum juga sudah meninggal. Menyisakan ibu berarti. Tinggal ibunya saja. Alhamdulillah mertua saya memiliki beberapa sawah dan ladang. Bagaimana hak waris menurut Islam terhadap anak-anak saya? Iya. Pertama, ini langsung kasuistik ya. Ini Bunda Ika. Terima kasih ini sudah berarti memperhatikan dari awalnya. Nah, kasus seperti ini pertama, harta waris itu Bapak Ibu jangan dulu dibagikan sebelum dibagi dulu ini yang tadi proporsional ya. Jadi si aset itu Bapak Ibu yang tahu harta seseorang biasanya selain dirinya siapa? Istri, pasangan. Istrinya, pasangannya, atau orang yang dikasih tahu. Bisa pengacaranya, betul tidak? Iya. Atau misalnya siapa aja orang yang dia percaya untuk bisa menjaga, misalnya saya teh punya motor, punya mobil supaya tidak dapat progresif, saya nambah lagi kendaraan, bilang ini mah ya ke supirnya teh, pinjam nama aja punya kamu supaya bapak nggak usah progresif gitu kan? Berarti kan itu mah hanya pinjam nama, bukan punya supirnya, betul ya? Ya. Nah, yang tahu posisi harta itu hanya dirinya atau pasangan hidupnya, suaminya atau istrinya. Karena suami istri susah Bapak Ibu untuk ada menyembunyikan sesuatu. Beda seetik wae aneh kan? Ih, nah cenanya. Kalau suaminya teh pagi-pagi sudah mandi harum terus. Nah, hanya air kan gitu ya. Oh, atuh 24 jam dirawat sih. Ya, Bapak Ibu, yang tahu itu hanya dirinya, pasangan hidupnya, biar suaminya atau istrinya, atau orang yang diberitahu. Ketika sudah dipisah mana harta istri, mana harta suami, keluarkan dulu ketiga kewajiban. 1, keluarkan dulu hutang piutang, biaya pengurusan jenazah.
biaya perusahaan jenazah dulu, ya kalau ada. Yang kedua, hutang piutang. Yang ketiga, wasiat. Kalau seandainya ada wasiat, itu dulu selesaikan. Ya, setelah itu semua selesai, baru tahapan bagi waris. Itu, ya. Kenapa? Karena hutang piutang mah tidak hanya di dunia, di akhirat juga tetap ditagih. Mentak tong bangga, gaduh hutang tidak di akhirat oke tetap dibagi. Ya, di akhirat juga bahkan Bapak Ibu, mujahid ya, orang yang wafat di jalan Allah, suhada, ya. Suhada itu kan jalan pintas menuju surga. Hanya satu yang ditanya, mah dia nggak akan ditanya sholatnya, dia nggak akan ditanya saumnya, bahkan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan juga nggak akan ditanya itu. Satu yang ditanya mah adalah terkait dengan hutang piutangnya. Jadi hutang piutang kalau ditaruh ya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim tentang sahabat Rasul Jabir, ya. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi kasus yang tadi ya, ada amanah hutang, keluarkan. Dari harta itu, keluarkan, berapapun juga dikeluarkan. Kemudian setelah harta itu didapat nilai nominalnya, ya ada proporsinya, si istri ambil 30%-nya. Kalau istrinya belum mendapatkan bagian harta bersama. Kan ada juga Bapak Ibu si suaminya teh, ibu iya harta kamu ibunya. Misalnya rumah ini harta buat istrinya. Berarti istri itu jangan lagi ngambil harta bersama itu. Kalau dia sudah dapat bagian. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau ini rumah buat ibu kamu ya. Bapak kasihkan, bahkan sudah diberikan sertifikat nama istrinya. Berarti si ibu jangan ngambil lagi yang 30%. Karena dia sudah dapat. Gitu ya. Kalau sudah sama suaminya diberikan dari awal. Tapi kalau belum diberikan, maka ambil dulu 30%. Setelah ambil dari 30%, baru dibagi waris. Ke siapa aja yang jatuh? Ke ibunya 1/6 bagian, ke istrinya 1/8 bagian, sisanya ke anak-anak. Itu, ya. Jadi ibunya 1/6, mempeng masih ada ibunya. Kan Ustadz anak tunggal, tetap anak tunggal oke kudu dibereskan. Bunda Ika lagi masih ada ibu. Biasanya kalau masih ada ibu suka bilang gini, bagian emak-emak toswe yang incu-incu emak gitu. Tulis itu, buatkan berita acara, buatkan konsiden harta waris almarhum Bapak Fulan, istrinya dapat 1/8, ibunya 1/6, anaknya sisanya untuk bagian ibunya yang bernama Ibu Hajah Anu dihibahkan buat anak-anak almarhum. Materian tanda tangan. Supaya apa? Supaya tidak ada gugat-menggugat. Nantinya, selagi masih ada bereskan. Karena nanti kalau ibunya wafat, Bapak Ibu, ya. Kalau ibunya ini kan masih ada, kalau masih ada misalnya ada adiknya, nanti kan dapat tuh, ya. Kakaknya dapat. Jadi selama masih ada bereskan. Supaya apa? Karena ada juga kasus itu Pak Haji. Waktu saya ada di era Ciganiti itu jamaah, ibunya masih ada. Suaminya wafat, pengusaha maklun kayak tekstil gitu. Dia kan keuntungannya besar Bu kalau tekstil kayak gitu, kan dekat Palasari gitu. Ya. Ibunya masih ada. Cuma si istrinya tenang we teh non ibu nake teranagi ya terhadap rumah aset yang di daerah logam yang mahal itu ya. Ketika ibunya wafat itu adik-adik almarhum ngejar bagian ibunya, kasus yang tadi yang saya gambarin tadi. Padahal kalau seandainya ibu nahan teu nyaros ketika masih ada ibunya atuh ya mak kumaha ieu pasti terus jangan si teteh, jangan si AA, pasti gitu lah orang tua mah. Gitu ya. Cuma karena enggak ada ikrar kan angger weh.
adik kakak almarhum tengudakan bagian ibunya. Ya. Jadi sekali lagi penting administrasi tulis menulis itu Bapak Ibu. Terlewat masalah nantinya. Ya. Baik, kalau sudah ada lagi, ini sekarang saya bertanya nih Ustadz. Sebentar. Saya yang megang mic. Ngamburu-dua. Ustadz gini Ustadz, ini kan tadi Ustadz menyampaikan satu, bahwa hitungan-hitungan ini adalah turunnya langsung dari Allah. Tuh. Itu dalilnya di mana Ustadz? Ya. Nah, terus yang pertama, terhadap dalil tersebut gitu ya, bahwa waris itu memang sudah dihitung langsung sama Allah, gitu. Itu Ustaz. Ya, terima kasih. Ini sudah masuk ke materi. Kalau tadi prolognya agak lama ya, mohon maaf ya. Bapak Ibu, nanti terkait dengan waris itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, tuh ya. 11, 12 itu tentang pembagian tuh. Ayat 11 mah terkait dengan anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ayat 11 tuh ya. Kemudian kalau seandainya ada ibunya, kalau seandainya ada neneknya. Ayat 12 itu terkait dengan suami istri. Ya. Dengan saudaranya. Dan ayat 176. Semuanya dalam Quran surat An-Nisa. Walidzakari mislu hadil ungsayain. Dan itu terus dari situ mulai, ya. Kemudian Bapak Ibu, nanti ada banyak kasus-kasus berkembang, ya. Kasus-kasus itu kan Bapak Ibu, inilah kita tidak boleh berhenti untuk terus belajar, ya. Selebihnya yang pokoknya mah dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi. Jadi Allah menjelaskan tentang pembagian waris itu hanya dalam satu surat itu. Surat An-Nisa. 11, 12, ayat 13 itu pahala bagi yang menjalankan hudud Allah tentang waris. Ayat ke-14-nya ancaman bagi yang tidak menjalankan hukum waris. Ya. Nah, ayat 176 tentang kalalah harta waris yang tidak diberikan keturunan. Jadi kemana-mana tuh ayat. Nah nanti itu makanya saya nanya ke Bapak siapa Pak Haji yang nge-WA ke saya teh? Yang nge-WA teh, yang nge-WA ke saya Ustadz. Itu ada sanlat senior tulisannya nama siapa ya Bapak apa ini nama? Enggak, yang itu yang tadi duduk di situ yang putih. Pak Indra gitu ya, Pak Indra. Nah, saya nanya Pak Indra berapa sesinya? Sejam setengah. Berarti biasanya kan kalau di kampus saya ngajar 7 kali pertemuan. Ya. Kalau biasanya sekitar 3 kali pertemuan kalau ke masyarakat. Jadi ini mah biar apa? Karena langsung ngitung jam, kalau ngitung jam segini Bapak Ibu puyeng. Jadi kasus-kasus seperti itu aja. Jadi nanti Bapak Ibu ada dalam Al-Quran, Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13, 14, 13 mah ganjaran bagi yang menjalankan hukum waris, 14 mah ancaman bagi yang tidak menjalankan hukum waris, ayat 76 mah terkait dengan ahli waris yang tidak memberikan, tidak ada keturunan, kalalah namanya. Ya. Nanti insya Allah untuk saya selanjutnya. Tadi ada yang nanya lagi. Ada siapa yang mau nanya? Silakan Pak Asep dulu, tunjuk tangan. Oh. Siapa? Siapa teteh namanya? Bismillah. Saya Ayuni Pak. Ayuni. Mangga teh Ayuni. Izin bertanya Ustadz. Nah kalau misalkan ada orang tua yang punya 5 anak, 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Terus lebih dulu meninggal anaknya daripada orang tuanya. Nah, yang wafat duluan siapa? Anaknya. Anaknya yang mana? Anaknya yang laki-laki. Nah, terus enggak usah biar aja Ibu kasih. Terus ada waktunya pas ayahnya tuh meninggal si orang tua itu dan anak-anaknya kan semuanya sudah menikah. Terus yang satu meninggal, terus baru ayahnya. Nah, itu yang meninggal dapat hak waris atau tidak dan hukumnya seperti apa? Apa cucunya juga
anak dari yang anak meninggal itu dapat waris gitu. Mungkin seperti itu Ustaz. Ya. Asih. Bu Teh Ayuni suami, istri, dia punya 5 orang anak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Laki-laki ya, laki-laki, perempuan. Nah, terus yang wafat duluan Anaknya laki-laki. yang laki-laki wafat duluan. Oke. Kemudian ayahnya. Jadi pertama, ini wafat, kedua. Ini agak beda sedikit, ya. Kalau bedanya ya Bapak Ibu, makanya sebenarnya ya Bapak Ibu, saya lebih cenderung ke syariat murni. Nanti dalam KHI yang digunakan di pengadilan agama itu agak bedanya. Ya, ini salah satunya yang bedanya. Ya, kalau di dalam syariat murni, wafat berarti kan ayahnya ya, ini biasanya punya anak, berarti kan cucu ya, cucu kan, ini punya anak misalnya. Kalau dalam syariat murni, ini wafat duluan, maka cucu itu tidak terbagi karena kehalang sama 2 pamannya ini. 2 paman ini menghalangi bagian cucu. Iya, enggak. Bu, jadi jatuhnya darul arham. Jadi dia kehalangan, kehijab. Ya, jadi kehijab tuh. Karena ada 2 orang paman, ini nukuat mah. Tapi kalau ininya biasanya perempuan 2, ini kebagian. Kalau nggak ada laki-laki. Ya, kebagian. Tapi karena 2 orang paman ini, kan bagi ini mah paman ya, terhalang. Itu kalau syariat murni. Tapi kalau dalam KHI, Teteh, KHI mah ada namanya, ada 3 yang berbeda dalam KHI. 1 ada yang namanya wasiat wajibah. 2 harta gonogini. 3 ahli waris pengganti. Nah, kalau kayak gini mah, Pak Haji Agus, ini cucu ini dia menempati posisi ayahnya. Namanya ahli waris pengganti. Bagiannya tidak boleh lebih dari bagian ayahnya. Jadi misalnya punya berapa ininya putranya? 1. 1, nempatin ke dia. Itu, ya. Jadi dapat bagian. Kalau dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Kalau syariat memang enggak. Gitu ya. Nah, berarti ahli warisnya kalau syariat murni hanya istrinya dan ini anaknya. Tapi kalau KHI mah istrinya dan kelima anaknya dapat. Ya, makanya saya mah Teh, kalau ada kasus seperti itu saya suka bilang syariat murni dulu aja. Tapi tetap ahli waris yang dapat bagian dia harus ngasih ke dia. Gitu ya. Asih Ustaz. Ya, sama-sama. Mangga Ibu Teteh. Baik Ustadz, gini, kebetulan kasusnya di keluarga saya. Kan saya punya ayah sambung, dan ayah sambung itu punya anak 4 perempuan semua. Bawa anak. Iya, bawa anak 4 perempuan semua. Nah, ayah tiri saya itu sudah mempersiapkan warisan untuk keempat anaknya. Jadi sudah ke ibu saya juga sudah membagikan lah sama sesuai seperti yang Pembagian yang tadi. Iya betul. Tapi anak-anaknya itu menolak Ustadz. Apakah boleh jika seorang yang sudah ini ahli warisnya, tapi ahli warisnya menolak, apakah akan memberatkan ke almarhum bapak tiri saya atau bagaimana? Menolak menerima. Menolak menerima waris. Oke, ya. Berarti solehnya. Iya, makanya kan saya juga bingung, kok ditolak sih? Menolak nampi. Iya, menolak Menolak tidak menerima. nggak usah itu kita nggak terima, sok aja mangga silahkan. Nah, Gitu. kalau ada kasus seperti itu, Teh, sebagai itu, Teh buat pernyataan. Secara syariat maka kebagi ya. Jadi kebagi kalau almarhum ayah kandungnya berarti kan, kalau Teteh berarti ayah sambung ya. Ayah sambung berarti nanti kalau ayahnya wafat, ayah sambung Teteh wafat, berarti yang terbagi adalah istrinya, ibu Teteh, sama anaknya yang perempuan itu.
Ya. Kemudian anak perempuan itu tidak mau nerima. Teteh buat konsideran waris, surat pernyataan, tolong buat surat pernyataan di Matereyan bahwa kami berempat anak kandung almarhum Bapak Anu bernama menyatakan bahwa bagian kami serahkan kepada keluarga dari ibu, misalnya ibu sambung. Tanda tangan kusadayana Matereyan. Tos sabios. Jadi sebenarnya tidak sampai jadi dosa. Pernah Pak Haji, Abdi ini masih ada waktunya nih? Ada kasus lagi ini Pak. Ya. Waktu pertama kali saya, Bapak Ibu, pertama kali saya diamanahi oleh guru saya untuk mendampingi waris. Ada kasus salah seorang dosen. Dia itu seorang dosen, ya dosen senior lah mungkin ya. Belum diberi keturunan, menikah sehingga bawa anak angkat. Otomatis kan anak angkat itu nggak dapat waris ya. Dia hanya dapat wasiat wajibah itu. Yang dapat waris adalah suaminya dan saudara-saudaranya. Setelah dihitung-hitung teh saudara-saudaranya tuh ada yang dapat 200 juta yang laki-laki. Yang perempuan dapat sekitar 100 jutaan. Saya bantu ngabagikan. Ketika sudah selesai, itu kakaknya almarhum yang laki-laki, dia bilang gini, Ustadz, terima kasih sudah membantu kami untuk membayarkan harta waris dari adik saya. Mohon izin sebelumnya, bagian saya mau serahkan buat adik-adik saya. Abi harita nembean Pak Ibu ngahulang atuh. Ngahulang Abi Pak Abah Abi ngahulang. Keke. Saya penasaran kan 200 juta atuh tahun 2017. Ya, berarti beda sedang tahun aja namanya 200 juta tahun 2017. Saya sampai Pak Haji maaf. Kenapa saya teh? Kenapa Pak Haji? Henteu cenah Ustaz abdi mada sudah cukup lah cenah. Awalnya mah gitu. Kela-kela Pak Haji. Pak Haji udah ngobrol enggak sama istri? Kan kadang-kadang puntennya pamagetna soleh. Istrina soleha. Pamagetna soleh, istrina soleha. Nah, saya tanya, Pak Haji, dia seorang pengusaha ya. Dia seorang pengusaha ya. Pak Haji udah bilang gak sama ibu di rumah? Tidak pun bojo matos kumaha abdi. Dia seorang pengusaha. Saya penasaran hari tadi. Kemudian saya ngajak obrol. Pak Haji punten, pasti ada sesuatu dak saya gitu. Sok Pak Haji ngobrol sareng abdi saya teh. Mungkin karena dia sudah percaya sama saya. Dia kan bilang, Ustaz, bukan apa-apa. Dia punya teman sesama pengusaha di Jakarta. Si temannya itu bisnis sampai bangkrut. Sudah bangkrutnya dia dikeluarkan asetnya. Kemudian dia ngontrak oge tetap hutangnya belum kebayar. Kemudian ditanya setelah tahu si teman rekan bisnisnya itu dia mengambil harta waris saudara-saudaranya. Jadi harusnya dia dapat misalnya 200 juta, dia dengan akalnya dia dapat 300 juta. Sehingga yang Allah ambil tidak hanya yang 100 juta itu. Yang 300 juta yang dia punya diambil, harta yang dia punya pun juga diambil. Sampai ke teman saya mah Ustaz, ngontrak oge hutangna can kebayar. Kata saya teh, Pak Haji pasti ada masalah itu mah. Dari warisnya pasti ada masalah. Pak Haji mah gak akan ada masalah. Adiknya sudah ridho, adik-adik Pak Haji. Suaminya ridho, anak-anaknya ridho. Gak akan ada masalah. Tos sudah. Tos kirang kumaha abdi tos cekap gitu. Saya jarang menang nusoleh kayak gitu. Ya luar biasa itu ya Pak Haji. Di nu teh, atuh Pak Haji kudu mah ngaharewas heula atuh di tukang ame
bisa kanu wakapkan. Sukan ka Yayasan Arus Khairul Razikin. Saya akan wakafkan ke Khairul Razikin. Kuna teh si bapak teh ngaros eulah Ustaz lamun kieu kumaha teh urang teh kan gampang negonanya. Hari ieu mah langsung jadi kan tuh bisa nego deui. Jadi Bapak Ibu luar biasa. Ya. Oh iya iya. Gimana? Oh, iya betul. Baik, baik, baik. Mangga, terima kasih ya ini. Betul. Ya. Hadisnya itu ta'allamul Qur'an wa 'allimuhan nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas fa innahu ilmun sayuqbadu yaumal qiyamah. Gitu ya, Bu? Belajarlah Al-Qur'an, ajarkanlah kepada manusia. Belajarlah faraid, ajarlah kepada manusia karena ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali akan Allah cabut dibanding ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Ya, ini ya, yang Allah pertama kali cabut. Maksudnya apa? Jadi yang pertama kali oleh Allah cabut itu adalah ilmu tentang pembagian harta pusaka. Yang terakhir itu adalah sholat. Ya, sholat itu yang terakhir tuh. Kalau umat Islam sudah ninggalin sholat, berarti sudah tidak lama lagi bumi ini akan kiamat. Ya, nah apa maksudnya dicabut ilmu ini, Bapak Ibu? Dalam kitab-kitab sarah hadis dijelaskan bahwa dicabut ilmu ini adalah karena banyak di kalangan umat Islam yang dia tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya, yang akhirnya terlupakan. Ketika ustadznya wafat, hilang dengan apa? Hilang dengan ilmunya. Sehingga wajada rojulani, akan ada dua orang laki-laki yang mereka berselisih tentang waris, kemudian datang kepada orang yang salah, maka dia sesat dan menyesatkan. Jadi maksudnya Bunda, kalau ilmu itu ya tidak dipelajari, tidak diamalkan, lama-lama akan terlupakan dan akan hilang. Bunda saja misalnya bisa masak puluhan ratusan tahun teu masak deui. Cik bakal tiasan teh. Padahal dulu teh chef yang wah luar biasa, maknyos gitunya. Tara masak-masak deui mah hilang, dilupakan. Bapak misalnya nyupiran sudah punya driver, tara nyupiran deui mang tahun-tahun kira-kira wantun keneh nyupiran? Mungkin masih bisa ngajalan dengan kamana bener ke rumah sakit mana jurusan anak gitu ya. Ya, begitu juga terkait dengan waris. Makanya Bapak Ibu yang hadir di majelis ini mudah-mudahan di antara manusia pilihan yang masih semangat mempelajari waris. Betul tadi kata Abah Agus menyampaikan kalau kita banyak memiliki aset, anak-anak kita tidak dipersiapkan terkait dengan hukum waris, yang ada adalah pertikaian. Dan itu adalah musibah yang sangat besar. Ya, musibah yang sangat besar. Dan fitnahnya fitnah yang sangat besar. Gitu ya, Bunda ya. Jadi makanya ilmu mah kena diajarkan deh. Ya. Terakhir ya Bapak Ibu. Mangga. Pak Ustadz gini, kan kita seorang perempuan atau istri ketika dikasih sama suami, hasil suami itu kan ditabung, terus kita teh punya perhiasan gitu. Terus itu milik siapa? Atau Kak Bunda? Kalau itu Abang bisa jawab. Sebelum dijual suka emas masih milik sendiri. Punya istri.
Nah, kalau kasus seperti itu Ibu, misalnya si istri sudah memanage uang, kan manage uang itu uang suami. Ya, uang suami. Kemudian sama Ibu masih ada sisa-sisa ditabung. Hakikatnya al aslu adalah milik suami. karena karena Kan nanti kan kalau belum titik katanya, belum titik kalam. Seur anu curhatnya itu. Tah. Tah. Tah Ibu ya. Jadi yang pokok itu sebenarnya adalah milik suami. Kecuali kalau tuh kata Bioge ya. Kecuali kalau misalnya suami ini ngasih ke ibu, kemudian ibu manajemen, ibu atur nyarira gitu ya. Kebutuhan tadi rinci, tah seep sakieu. Terus ibu teh ada sisa, berarti itu mah kecerdasan ibu ngaturna. Nah, ku ibu digalekeun emas, eta mah sanes moli laundry. sanes moli laundry ya. Tah. Tah, ibu teh kalau seperti itu, maka itu adalah kecerdasan ibu memanage keuangan. Ya, makanya dari situlah makanya dari situlah ibu masuk kepada harta bersama itu. Ya, harta bersama itu. Jadi, ya gitu ya. Wallahu alam biswab. Nanti masih berkelanjut ya Bapak Ibu, udah jam 3 lebih sebentar lagi ini. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat ya. Dan silaturahminya mudah-mudahan masih bermanjang dan barokah. Mudah-mudahan Yayasan Khairul Jekinir, yayasan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang benar hakikatnya dari Allah, salahnya kealpaan saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.